tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Itu Nah, kenapa? pertanyaan saya, kok kelakuan Tuhan Mbak kok kayak gitu? Kok Tuhan Mbak ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain? Kok kelaku Tuhan kayak gitu ya Mbak ya? Mbak? Mbak? Nah, kena mental kok kan? Kena mental kok Enggak, kan? saya nggak kena mental, saya nggak kena mental, Mbak. Oh, udah, jawab Soalnya Mbak kalau apa? nggak kena mental. Jawab. Saya nggak kena Itu mental, Anda nggak Tuhanmu usah itu. emosi. Iya, kalau nggak kena mental, jadi jawab. Untuk apa? Itu Tuhanmu, kenapa kelakuan Tuhanmu kayak gitu? Kenapa Tuhanmu ngambil istri orang? Lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Itu Tuhan macam apa itu, Mbak? Mbak? Awas kau Mbak? Sinaga, kalau anak orang kena kulapor Mbak? sama tentara Romawi kau ya, biar ditombak lambung kau ya. Kulapor kau sama tentara Romawi ya, biar ditombak lambung Mbak? kau. Anggur asam ya. Awas anak orang. Awas anak Mbak? orang. Awas kau, yang baru Sinaga. Aduh. Tolong ambulan, ambulan, tolong ambulan. Mbak? 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 Satu perikop aja Mbak, satu perikop. Mbak? Oh, Aduh. Tadi katanya nanti kalian diapain sama Tuhan, katanya kayak gitu ya kan? Rupanya kelakuan Tuhannya lebih parah dari kelakuan aku ya kan? Aduh, nangis, aduh. Mbak, tadi Mbak nyumpain saya, nanti Tuhan mengutuk saya. Ternyata kelakuan Iya. Tuhan Mbak sendiri lebih parah dari saya. Mbak, Awas kau, begini awas kau baru Sinaga. punya Kulapor kau sama Tuhan tentara Romawi ya, kaya anak orang tuh ya, oten. yang kau apain? Aku lapor sama tentara Romawi ya, biar ditombak lambungmu ya, biar dikasih Mbak. anggur asam ya. Dikutuk kau sama tentara Mbak. Romawi ya, dikutuk kau baru Sinaga sama tentara Romawi ya. Awas kau Udah anak orang. Bang Drago, udah daripada ngoceh juga Bang Drago, siapkan ambulan di bawah dah. Siapkan ambulan. Mbak, mampus anak orang. Tadi katanya Tuhan akan mengutukmu katanya kan. Rupanya kelakuan Tuhannya lebih parah dari kelakuan aku. Oh my god. Oh my Oke. god. Angin si Manjunta. Angin apa nih? Angin si Manjunta. Manggiat. Enggak, bukan Anggian, Angi. Udah ganti nama. Mbak, Junta. Mbak, Angi si Manjunta. Mbak. Udah kena Mbak. si Boru Sinaga, anak orang mau kelapor sama tentara Romawi, dia jahat kali. Biar Berarti ditombak lambung orang. kutuk. Nggak Sementara ada yang Tuhannya ngambil nggak istri ada. orang lebih parah dari aku. Coba. nggak ada yang pingsan, nggak ada. Di sini Oh, iya dah. saya masuk naik ke atas sini, saya naik ke atas sini karena membaca dari Bang Faruk tadi. Jadi Iya, diskusi di kan sini sudah harus clear, kami buat. Mbak. Kan sudah Nggak clear ada kan? clear, nggak ada, belum Sudah clear. Kalian clear. belum Sekarang mengetahui jawab bahwa dulu. kami itu 2 bukan Samuel 12 Belum. itu, Mbak. Belum. 2 Samuel 12 itu Jangan jawab kalian- dulu. Jangan kalian mengambil lagi dari yang lain, kan yang satunya belum Mbak, selesai. ya udah kan saya nggak ngambil dari yang lain. Nggak Saya ada. ambil langsung dari Nggak Bible-mu ada. kan? Dan Anda sudah membacakan isi Bible-mu kan? Itu langsung dari Bible-mu. Memang sudah Nah, membaca. tolong jawab, Mbak. Tapi untuk apa? Untuk apa? Saya kasih Oh, untuk pengertian apa? untuk kalian. Tapi Untuk kan kalian juga apa tidak menerima. kau berikan Kalian tidak mau menerima sebuah kebenaran. bunga yang Kalian tidak layu mau menerima kebenaran. sementara Kalian harus mencari cintamu lagi dari ayat yang lain. engkau Kayak kalian berikan dengan tukang kawin dengan kan tidak yang ada kan? lain. Nah, nggak usah Sungguh nyanyi, Mbak, teganya kamu dirimu, tuh. teganya Itulah dirimu, pada dirimu. Oh, sayang. Oh, pada diriku. Kita bahas kemana? Dia bahas kemana? Yaudah, kita Kasihan bahas. sekali kalian 2 ini. Samuel 12 Kalau sudah luntur, nomor Mbak. sudah jatuh, kalian mencari Sudah kesalahan di jatuh, Alkitab yang sudah lain. tahu luka Sudah jatuh lagi, di dalam mencari dada. lagi kesalahan yang lain. Sengaja kau Itulah, siram suka mengutip-ngutip segala dengan sesuatu untuk air menjadi senjata kalian, garam. tapi kalian nggak paham isinya. Kejamnya sikap Malukan sekali kan naik live seperti kamu membakar ini. hatiku Nah, sehingga Dia yang kepanasan. Dah, belum selesai. Saya tadi dibilangin panas, tapi dia kepanasan Mbak, kan, jadi kayak orang 2 gila kan. Samuel aku nyanyi dong, Kasihan. kepanasan. Oh enggak, Aku orang nyanyi. itu namanya tidak sopan namanya. Yaudah, Kalau coba, Anda yaudah, berbicara, makanya saya tidak dijawab. menjawab Anda, apakah 2 sopan Samuel. kesopanan itu ada? Yaudah, Anda mau Nah. Anda mau disopankan, yaudah. Mbak,
Mbak Juan Nokta yang cantik manis, tolong jawab pertanyaan saya. Di 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 dikatakan Tuhan Anda mengambil istri orang. Lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Pertanyaan saya, kok kelakuan Tuhanmu seperti itu, Mbak? Mbak, Jawab. maaf yang gemoy, yang dut, yang pipinya kayak bakpao ya Mbak ya. Maaf. Iya. Iya, benar saya lihat di sini pipi Amba begitu. Iya, saya gemoy Kayak Bapak. gitu loh. Iya. Iya. Enggak. Manis sekali, cantik sekali ya. Iya. Jawab, Mbak, Di jawab. sini, Mbak, yang mukanya mirip B2 tolong dijawab, Mbak. Tolong jawab. Enggak. Anda seperti juga Mbak, yang mukanya mirip Bagus, B2 ya. tolong dijawab, Mbak. Coba Mbak B2 ngaca muka Mbak tuh mirip pimpinan kali ya, sama B2. pimpinan cantik. Mirip kali. Daripada Iya, kaki mukanya mirip empat, B2. Tolong ya. dijawab, Mbak. Iya, jawab. Jawab. Dengar Mbak, sebuah pembelajaran. Seorang guru Iya, tidak akan dijawab. melanjutkan. Aku gak, Dengar dulu. aku gak Ya. nyuruh kau curhat. Tidak bisa makanya ya itu Gak bisa, kan oh bukan gak bisa kebiasaan. teman-teman. tepuk tangan. Kebiasaan. Dia gak bisa jawab. Kita nggak bisa nyambung ke materi lain kalau sesuatu materi lain perlu ngerti. Jawab kamu. dulu, Mbak. 2 Samuel Untuk apa 12 saya ini. menjawab? Untuk saya apa saya Mbak. menjawab ini? Kalau kamu aja yang pertama nggak nerima. Ya, ini dulu jawab. Kan itu tadi udah Tidak bisa. clear. Kita 2 membahas ini, Samuel Bang Faruk. 12, Bang Faruk Mbak. tadi sampai mengatakan Mbak, teman kan saya sudah sampai dijawab bagaimana. tadi tuh, Sekarang Mbak. saya belum ada jawaban. Iya, Kalian nggak mau mengakui bahwa Tuhan saya bukan penipu di sini. Kalian mengatakan menipu. Tuhan Sedangkan Anda Tuhan penipu bukan di dalam penipu. Bible Anda. Di Tidak TB1 ada. Jekiel 14 Tidak nomor ada. 9. Makanya itu kami ini mau meluruskan, tapi kalian tidak terima. Meluruskan, Malah ngambil udah lain, kan luruskan. aneh. Saya ikutin deh, luruskan. Kan aneh, mengerti satu. Ya udah, muka mirip B2 luruskan lah. Muka mirip B4 Udah. itu jambo. Mana ada B4? Mana ada B4? Iya. S4. Murah muka mirip B2. Kan? Udah luruskan. Daripada kalian gitu, Udah. ampat-ampat mendingan saya Kleng, pimpinan, luruskanlah cantik. kleng. Gemoy, Tengok dulu kok gemoy. kleng kali kau. Udah kleng, luruskan kleng. Tidak kan Luruskan. tidak mau menerima kesalahan kan tidak mau menerima. Lah, Tidak. aku suruh kau luruskan kleng. Luruskanlah kleng. Iya, kan saya bilang tadi. Kalau di Tahu kau kalian kan bilang arti bahwa- kleng kan? Tahu kau kan arti kleng kan? Bodoh, Kau tahu bodoh arti amat, aku kleng nggak kan? peduli. Tahu kan? Ya udah kleng luruskan. peduli aku dengan Kau bilang itu. kau mau meluruskan kleng, luruskanlah. Luruskanlah Bukan kleng. Disuruh kau meluruskannya gak bisa kleng. Iya, bedaki nanti dulu. Tahu Ya kan? udah cepatlah keleng luruskan. Tadi ngatain gua berarti. gemoy ya kan? Gemoy pipinya ini. Makanya Padahal dia tadi kan sendiri saya keleng, bilang, muka mirip kata Bang B2. Faruk, saya naik ke sini karena Udah dari luruskan Bang lah Faruk keleng, bilang jangan tadi. kasih kata Bang Faruk. Makanya Kata Bang Faruk udah keleng. dengarin. Makanya telinga kalian yang bebal itu akan jadi seperti itu, nggak mau dengar Ya udah kebenaran, luruskan itulah. lah keleng. Makanya dengarin, jangan buat terus. Sebentar, 1 menit semua 1 menit. Coba diam dulu. Ini ku tengok, ini udah kayak badar. 1 menit. Bagi penonton di bawah, sebentar. Penonton di bawah, baik yang oten, baik muslim, tolong hubungi ambulan. Hubungi ambulan secepatnya. Ini ada pasien yang lagi sakit, tolong dihubungi ya, secepatnya. Lanjut. Udah keleng. Udah silakan keleng. Ya kalian balik demi Anda ya. Semua kata-kata akan balik kepada Anda. Dan saya naik ke sini. Keleng, kau jadi curhat. Kau bilang kau mau Iya, meluruskan keleng. Ya udah luruskanlah keleng. Makanya jangan dipotong terus kebiasaan. Ya kayak mana aku nggak potong keleng, orang semuanya berkata-kata balik kepada Anda. Keleng nggak akan balik. Lah, Kau iya. keleng, aku nggak akan keleng. Udah nggak akan balik. Kau keleng, aku nggak akan keleng. Dah. Saya naik ke forum ini karena saya membaca dari punya Bang Faruk tadi untuk mengatakan bahwa Bang Faruk mengatakan bahwa Tuhan kalian penipu, katanya gitu kan. Saya naik ke sini boleh karena saya tidak terima bahwa di Alkitab ini tidak mengatakan demikian, gitu loh. Pahami kata-katanya itu dan habiskan kebiasaan baca itu. Ya oke habiskan. lah, saya ikutin ya, Mbak Kelengnya saya ikutin ya. Di dalam Bible dikatakan di situ Tuhan yang menggoda kan, ya kan Keleng?
Ya kan? Nah, ada katanya di bawah kan Keleng, Tuhan akan mengacungkan tangan ya kan Keleng. Sekarang saya tanya Keleng, mengacungkan tangan itu kayak mana Keleng? Tuhan mengacungkan tangan bukan seperti kita mengujungkan jari ya, tapi dia akan maju ke terdepan ya, bukan mengacungkan Loh, tangan. coba definisi mengacungkan tangan Keleng. Dia Keleng, akan katakan, maju terdepan. Dia coba akan maju terdepan. Definisi mengacungkan tangan Keleng, cari di KBBI. Kalau ini namanya kan menuju kan Keleng. Kalau ini namanya menuju. Nah kalau ngacungkan tangan itu gini Keleng. Masa Tuhan kayak gini? Aku akan mengacungkan tangan kata Tuhan. Tidak ada parah seperti kali itu ya. kau Keleng. Tidak ada seperti itu tanganmu itu. Kau parah sekali malahan jadi mengacungkan seorang tangan itu gini Keleng. Kalau ini menuju manusia. Nggak ada Keleng. jari seperti itu, nggak ada, Nah, nggak ada jari. sekarang saya tanya, mengacungkan Berarti tangan itu ajaran kayak mana, mana Keleng? mengajarkan demikian? Sekarang saya tanya mengacungkan tangan itu kayak mana Keleng? Mengacungkan Coba. tangan pakai jari yang bagus dong, bukan jari tengah seperti kamu. Ya ini Bu, kalau begini namanya menuju Keleng. Kalau ini namanya menuju. Ya Keleng ya. Ini namanya menuju. Kalau mengacungkan tangan itu gini Ya Keleng. ampun, ini manusia pengertian dari mana dia menuju? Ya udah sekarang definisi mengacungkan. Anda cari di misalnya, KBBI Anda pernah Keleng. sekolah nggak? Anda pernah Definisi sekolah nggak? Pernah sekolah mengacungkan. nggak? Kalau Tuhan, kalau guru memanggil nama Ya Anda, apakah udah Anda kamu menggunakan ajarin jari aku tangan? Keleng. Jari tangan Definisi tengah yang kamu kasih mengacungkan ke itu guru. gimana Keleng? Sekolahnya seperti Coba. mana? Ya udah tinggal kau tunjukkan Keleng. Definisi mengacungkan tangan kayak mana? Mengacungkan tangan kan nggak mengacu, Tuhan akan maju untuk membela. Tuhan Kalau mengacungkan tangan kayak gini, ini namanya menuju Keleng. Menuju. Nah, kalau mengacungkan tangan itu kayak gini Keleng. nggak ada seperti itu Nggak ada. pemahamanmu. Yaudah, nggak ada. Padahal bayi-bayinya yang mengatakan Tuhan akan mengacungkan tangan. Ya begitu. You pakai. You fight you, are you jujur pasti? Gak ada Tuhan itu mengacungkan, berarti di sekolahmu seperti itu, makanya Coba. kehidupanmu salah Keleng. juga semuanya. Ya udah Keleng, definisi mengacungkan tangan kayak mana Keleng? Kau jelaskan aku Keleng. Coba Keleng. Aduh. Ya Keleng. dengar dulu ya. Kalau kamu Iya, iya. dipanggil guru, kamu pasti mengacungkan tangan kan? Gak mungkin jari tengah yang Anda tunjuk. Hah? Berarti nggak mungkin jari tengah yang Anda tunjuk. Misalnya dia panggil, hei Tante Gemoy kaki 4, nggak mungkin kamu tunjukin jari tangan. Oh jari kalau tengah. aku mengacungkan tangan kayak mungkin. gini Keleng. Nah Aku makanya gini. itu namanya mengacungkan tangan. Ya udah kan aku bertanya Keleng, kau tinggal jawab. Kau aja menjawab susah kali. Ya kau tinggal Ya, saya bilang sudah kalau jawab. mengacungkan tangannya begini. Saya Keleng sudah nggak ada jawab begini dari mengacungkan tadi. tangan. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab dari Udah, tadi. udah clear ya Keleng ya. Udah clear ya. Di dalam Sudah jawab Bible-mu dari tadi. tidak ada Tapi kata. kamu mencari lagi. Udah Keleng, Keleng dengerin. Saya ikutin. Di dalam Apa, Bible-mu Kleng? tidak ada Apa, kata Kleng? menipu tapi menggoda ya. Ya kan Keleng? Ah. Udah, di dalam Bible-mu tidak ada kata menipu tapi menggoda. Udah clear ya Keleng ya. Sekarang Keleng, kau jawab pertanyaan aku Keleng di 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 Keleng. Tidak ada. Kenapa kelakuan Tuhan kayak gitu Keleng? Belum clear di situ ya. Kan Soalnya udah kalian belum clear mengaku bahwa- Keleng. Ya ampun Keleng. Belum, kalian masih mengatakan Tuhan kami penipu. Saya hanya Kan sudah mengurus. saya jawab Keleng. Kan kamu sudah Mana meluruskan belum? bahwa Keleng dengar Keleng, bahwa di dalam Bible-mu tidak ada kata menipu tapi menggoda, ya kan? Ya kan Keleng? Keleng, di dalam Bible-mu tidak ada kata menipu tapi menggoda kan Keleng? Ya kan? Data yang saya bawakan tadi atau dibawakan oleh Bang Faru itu data dari PB1 ya Keleng, dan kau tidak mengakuinya. Oke, clear kan Iya, Keleng? Kleng. Iya, Kleng. Clear. Ya udah clear Keleng, clear. Sudah clear Oke, kan Keleng? tapi saya mau Oke. kalian kamu menerima. Iya, menerima. sekarang Keleng. Belum 2 selesai. Samuel 12 ini kita bahas Keleng. Keleng. Belum, 2 Samuel 12. Saya tidak naik. Saya Keleng, tidak naik kita untuk hal bahas ini. dulu Saya ini, tidak naik untuk hal Keleng. ini. Saya Dua, tidak naik untuk hal Keleng. ini. Saya tidak naik untuk hal ini. Saya naik untuk karena yang tadi Bang Faruk tasi. Saya tidak hanya- naik untuk hari ini. Hari ini kau udah naik Keleng. Bukan Saya untuk tidak hal naik untuk hari ini. Kenapa Terus kau sekarang ini Anda- di mana Keleng? Ternyata Anda lebih klay daripada saya. Saya bilang untuk hal Kayak mana ini, bukan ceritanya hal aku ini. Keleng ah? Tengok muka Untuk kau nggak tidak ada, Keleng diri nggak berdua. ada, nggak ada. Kayak Saya mana bilang ceritanya hari ini. aku Keleng ha? Yang Nggak Keleng ada itu istilah. kau. Muka Saya naik mirip ke sini berdua. bukan untuk
Saya Udahlah naik ke Kleng, sini kita bukan bahas ini untuk aja Kleng. yang Kleng. Samuel. Kleng, kita bahas ini Kleng. Kleng. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 Kleng. Bahas tuh Kleng. Enggak ada. Udah kan Saya udah naik ke bacakan sini tadi kan? karena Bang Atau kamu Faruk kasih bacakan yang ulang tadi. Kleng? Tidak, saya belum saya nggak ada membahas itu. Soalnya kayak pembahasan tadi. Ya tentang- udah ayo kita bahas Ada Kleng. Kita bahas Kleng, kita bahas. Ya, Iya, makanya kita bahas 2 Samuel 12 saya nomor mau- 11 sampai saya mau 12. menjelaskan. Saya mau menjelaskan. Ya ampun, Bang Faruk tadi Kleng, bilang, Kleng. Bang Faruk tadi Udahlah, bilang untuk kau buka, Robinya. kau Kleng, Coba otak kamu kau tuh, Kleng. jelaskan kenapa di kitab Babel kalian bilang kalian bahwa Tuhan itu penipu. Kenapa kitab Babel kalian bilang begitu? Sekarang saya ini mau meluruskan dulu, bukan lari ke lain. Jangan kebiasaan deh. Memang Kalau sudah tungkian sesuatu, kau ya. Kau udah kalian Kleng mau pun kabur tungkian lagi. ya. Kalau sudah dah, kita kau ada duit 5.000 enggak? Kleng, Kita enggak mau Kleng ada duit meluruskan, 5.000 enggak? kalian lain. Iya Makanya udah kalian Kleng. tidak tahu Kleng ada tentang duit 5.000 enggak pembenaran Kleng? iman tersebut. Astagfirullahaladzim. Itu loh. Kleng ada duit 5.000 enggak Kleng? Ada? Saya Kalau punya, Kleng jangankan 5.000, 10 juta aja ada. bagus. pinjam. Bagus Mau Kleng. pinjam. Sekarang kau pergi ke warung atau kau pergi ke swalayan Kleng, beli korek kuping sebanyak-banyaknya Kleng. Setelah kau beli Kamu korek juga. kuping Kleng, kau Untuk korek Anda kuping juga. kau dalam-dalam Untuk Kleng. Anda Tungki juga, kau dalam untuk kali. Anda juga, Banyak kali untuk tungki di Anda telinga juga, kau untuk Kleng. Anda juga, Ya. untuk kamu juga, Korek untuk kamu dulu juga. kuping kau dalam-dalam. Untuk kamu Tungkian kau ya juga. Kleng. Untuk kamu Udah saya juga jawab itu dari biar- tadi Kleng. Untuk enggak, belum kamu, itu bukan jawaban, itu bukan jawaban. Kalau itu Kita bukan lagi jawaban, bahas emang Anda, dasar kamu lari tungki. kemana? Ya, saya belum ulangin ya membahas Kleng. dulu. Nah. Saya ulangin ya Kleng. Dengerin Kleng, saya ulangin. Main dulu, Mak. Nih saya ulangin Kleng. Saya ulangin. Tadi dibacakan di dalam TB1 Tuhanmu menipu. Apa ini? Udah. Dan kau tidak mengakui TB1 itu. Nah, setelah itu kitabmu direvisi, ya jadilah kau baca itu. Di situ Tidak kata ada menipu revisi, ini diganti bukan jadi kata revisi, tergoda. ini bukan revisi. Sudah. Ini bukan Nah, revisi. saya sudah mengikuti kata tergoda itu, Kleng. Dan kau juga mengatakan sudah berakhir kan, Kleng? Udah. Sudah berakhir Mana siapa diskusinya yang kan, bilang Kleng? berakhir? Sekarang Siapa yang kita bilang mulai berakhir? diskusi yang baru, Kleng. Tidak ada. 2 Saya Samuel tidak naik 12 nomor saya tidak 11 naik ke sampai situ. 12. Saya Aduh, tidak Kleng, naik ke capek situ. aku, Kleng. Saya naik ke sini oleh kata di Bang Faruk. Saya belum selesai loh. Ya udah berarti Saya udah sudah selesai ya Kleng ya. Ya udah turunlah kok Kleng, capek gue membuka Kleng. mata kalian Udah itu selesai loh, berarti belum kan selesai. Kleng, udah turun. Udah selesai berarti kan. Saya naik ke sini nggak bebek paru. Saya naik ke sini nggak bebek paru. Saya naik sampai 12. Mbak, Lanjut. Mbak, itu dia takut atau apa itu? Itu loh, itu nggak nyambung, kan nyambung tadi ayat itu kutipan. Ya udah tadi. bacakan dulu 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Tapi Mbak harus mengakui dulu, itu salah pemahamannya tadi itu salah. Nggak Apa benar. yang salah? Masa dibilangin, itu kalian nggak ngerti maksudnya, makanya kalian Apanya yang nggak ngerti? Allah Akbar. Mbak baca baik-baik Mbak. Yeskiel Mbak. Apa ini baca baik-baik? Coba Mbaknya baca dari 1 sampai 9 Mbak. Pahami maksudnya Mbak. Itu ditujukan kepada Apa yang mau dibaca? dalam Mbak, nggak ngerti Mbak. Ngaur aja Mbak. Apa yang nggak ngerti? Udah saya sapa dulu di bentar Rudi saya sapa dulu ini biar saya turunkan. Hartati selamat sore agama apa? Hartati, udah ya turun ya jangan minta naik lagi ya. Udah dari Kak Putri selamat sore agama apa? Putri, udah. Oke, nah silakan Rudi. Oke. Mbak Istinya baca baik-baik dulu Mbak. Itu ada yang salah itu. Apa yang mau dibaca baik-baik? Mbak ngerti Yeskielnya itu Mbak. Pemahaman tentang ini Yeskielnya itu. Itu pemahamannya kalian salah tuh Mbak. Ya udah bacakan. Dengar ya. Tadi udah aku baca, sekarang aku jelaskan Mbak. Ya terus apa? Jadi gini Mbak. Yang dimaksud dari Tuhan menipu itu di situ itu ditujukan kepada bangsa Israel yang murtad, yang mereka lagi melakukan hal yang salah. Berarti Tuhan itu bangsa Israel. Berarti Tuhan itu bangsa Israel. Bukan gitu Mbak, Mbaknya nggak ngerti ini Mbak. Jadi gimana?
itu perkataan itu ditujukan kepada bangsa Israel yang udah nggak bertobat, udah berdosa, udah melakukan hal yang Gini salah. aja Bang Rudi, Bang Rudi, aku sebenarnya takut dengan suaramu itu loh. Kalau abang mau berak aja dulu, nggak apa-apa. Jangan alihkan yang gaya-gaya begitu, Mbak. Enggak, karena dengar suaramu aku yang ketakutan. Kalau mau berak aja dulu, nggak apa-apa, aku tunggu. Mbak, jangan alihkan, Mbak. Kalau nggak ada yang mengalihkan loh. Ya, aku makanya dengar dengar aja, suaramu Mbak. itu aku ketakutan. Makanya dengar dulu, Mbak. Makanya biar kalau aku menjelaskan mau pelan-pelan. Makanya jangan ngomong banyak dulu, biar ku jelaskan. Mengerti nggak sih, Mbak? Ya udah, jelaskan. Ya. Jadi maksud dari Yeskiel ayat 1 sampai 9 itu yang pertama tentang bangsa Israel yang pada masa itu mereka berdosa terhadap Tuhan dengan menyembah berhala-berhala. Nah, itu alasannya Nabi Yeskiel didatangi oleh para tua-tua. Di situ dengan jelas Tuhan mengatakan kepada Nabi bahwa dia sendiri akan melawan para nabi-nabi yang banyak. Ngerti nggak sih, Mbak? Tadi kau suruh aku dengarkan, sekarang banyak ngerti. Kamu tuh yang mana betul? Tadi kau suruh aku dengarkan. Iya, dengar. Giliran aku Makanya mendengarkan, kalau banyak ngerti nggak sih? Udah selesai. Oke, dengar. Jadi itu ditujukan kepada bangsa Israel yang berdosa, Mbak, yang menyembah berhala. Jadi Tuhan mengancam keras itu agar Tuhan sendiri yang melawan mereka. Karena mereka telah berdosa di hadapan Tuhan dengan menyembah berhala. Jadi maksudnya Tuhan di situ, nabi-nabi yang muncul pada saat bangsa Israel berdosa itu, yang bukan dari ajarannya Tuhan itu, gitu, Mbak. Makanya Tuhan bilang karena mereka sudah sangat mengeraskan hati. Kita baca sejarahnya, Mbak. Sejarahnya itu bangsa Israel sering mengalami namanya kejatuhan. Setelah itu mereka harus butuh bukti secara nyata baru bisa percaya lagi kepada Tuhan, dan itu dilakukan berulang-ulang kali oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu, Mbak. Makanya Tuhan mendatangkan seorang nabi Yeskiel untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel pada masa itu, karena umat Israel pada masa itu telah menyimpang, mereka menyembah berhala. Sampai itu sudah suatu perkataan yang sangat ancaman sangat keras dari Tuhan kepada bangsa Israel. Makanya bukan berarti Tuhan itu menipu, dan dalam konteks umum, pemahaman secara umum bahwa Tuhannya kami itu salah, itu Mbak anggap aja Mbak lagi Mbak melihat kesalahan kami dan memberitahukan kepada semua orang yang faktanya tidak sama sekali, gitu, Mbak. Udah paham nggak? Dah bisa saya ngomong? Oh, ngomong. Ya. Silakan. Dah saya bisa ngomong ya. Oke. Anda mengatakan itu Tuhan mengapa untuk orang Israel, betul? Betul? Gimana, Pak? Anda mengatakan itu untuk orang Israel, betul? Iya, yang berdosa pada saat itu, yang murtad. Oke, di situ ada dikatakan aku Tuhan. Coba aku Tuhan yang menipunya, coba. Iya, Tuhan menipunya dengan alasan agar mereka itu tahu sadar, mereka itu tahu bahwa Tuhan tuh membenci orang-orang yang menyembah berhala, gitu maksudnya, Mbak. Itu maksudnya dalam konteksnya itu. Jangan salah, jangan tafsir sembarangan, Mbak. Mana si Bang Faruk? Dia yang ini kabur. Jangan tafsir sembarangan.
Berarti itu bukan Tuhan yang menipu ini. Bukan. Bukan ya? Pertanyaan mbaknya salah juga ini. Oh, pertanyaan saya salah. Iya, Ya, salah. kita buka ya. Coba bacakan. Baca lagi, baca. Ini, baca. Baca. Mbak tunjukkan ayat yang sepotong di Aku sini. suruh baca. Hai, sama aja kalian nih. Jika seseorang Kok sama aja kalian? Aku suruh baca kok sama aja kalian. jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Karena mau tahu, Aku jelas dulu. Tuhan katanya. Aku Ya. Tuhan yang telah menipu dia. Aku Tuhan. Nah, ini bukan Tuhan ini. Ya, Tuhan yang menipu dia. Mbak tahu kenapa Tuhan menipu dia? Berarti Tuhan menipu ya? Ya, konteks Tuhan menipu dia karena apa? Mbak tahu nggak? Iya. Kenapa, Mbak? Saya nggak nanya karena apa. Tuhan menipu Oh, ya? Ya, Tuhan menipu. Iya, oke, jujur Apa dia, salahnya? oke, ya. Oke. Oke, Ya, jadi oke. salahnya apa? Ya sudah, kalau Anda sudah jujur, Tuhan Anda menipu kan? Nah, Iya, salahnya di apa? Salahnya di apa? salahnya nggak ada. Cuma Oh, memastikan bahwa Tuhan Anda penipu dah. Iya, Nggak ada salahnya. Menipu karena umat yang berdosa. Iya, pokoknya Tuhan Anda menipu, udah clear ya. Udah clear ya, Rudi ya. Sekarang Udah. Abang Rudi, abang. Sekarang coba abang bacakan 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Itu tadi Udah lah, pertanyaan kalian saya kepada Enggak, saudara Anda Joanna. gini toh. Kalian udah Si Rudi ini nggak pinter-pinter. Cek dengar suaraku. Ada suara Pak. Kenapa Iya, nggak? masalahnya gini Rudi, kau nggak pinter-pinter. Ya kan? Yang jadi persoalannya dalam imanmu Tuhanmu itu mengajarkan kasih nggak? Tentu dong bang, tentu. Nah, Kasih. dalam mengajarkan Nah. kasih kan. Nah, Iya. ini Tuhan kau nipu loh. Itu dalam konteks Bang apa? Farul si Dragon minta Kenapa dia maaf, tidak dia menunjukkan beriman. kasihnya kepada Bani Tunggu Israel? dulu bang. Itu menipu dalam konteks hal yang Tapi menarik, Bang. kasih, gimana? Itu udah salah lagi. Pemahaman tentang itu sudah beda lagi bang. Beda lagi pemahamannya itu tentang kasih beda lagi. Jangan dibawa ke sana Enggak lagi. gini loh. Tidak, Rudi, Bang. pelan Rudi ya. Ya. Ya kan, kemurkaan Tuhanmu kepada Bani Israel karena mereka ya membangkang kepada Tuhan kan gitu kan, sehingga Tuhanmu menipu mereka dan mengusir Iya. mereka dari Bani Israel kan gitu. Ya. Ya. Apa? Oke, mana kejahatan lebih berat terhadap Tuhan? Menipu Tuhan atau membunuh Tuhan? Maksudnya gimana bang? Mana kejahatan yang lebih luar biasa? Menipu Tuhan atau membunuh Tuhan? Melawan Tuhan, membantah Tuhan atau membunuh Tuhan? Jelas membunuh Tuhan. Di dalam perjanjian baru saja, ketika Tuhanmu dibunuh sama tentara Romawi, Tuhanmu kenapa nggak nipu? Bang, jangan bawa ke situ dulu bang. Enggak, itulah buktinya, Abang mengerti gabulnya. konteks abang sendiri. Abang jangan lari-lari kemana-mana. Rudi. Bang. Tapi kan Tuhanmu itu kan ajaran kasih. Di mana letaknya kasih dari seorang Ya, penipu? oke. Sekarang gini bang, bang baru, aku tanya bang kau bang. Sekarang menurut abang Muhammad benar nggak? Benar gak? Ya benar. Allah Dan mana membenarkan bukti? dia. Didatangkan di dalam Bukti Al-Quran. mana? Bukti. Apa? Bukti mana bang? Oke. Bukti. Datanya Bukti di dalam mana? Al-Quran ada. Surah Al-Adab ayat 21. Oke. Data apa? Surah Dengar Al-Adab dulu, Bang. 21. Di mana di sini Dengar dulu, dikatakan sudah ada suri tauladan di dalam diri Nabi Muhammad SAW bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu loh. Itu perkataan Sekarang yang siapa bang? dipersoalkan, Itu perkataan siapa? perkataan Itu, Allah. Yang jadi Ya perkataan Allah diberikan persoalannya kepada gini loh siapa? Rudi, masa mau kau bandingkan Tuhan kau dengan Nabi kami yang manusia? Tidak bang. Setimpal Karena- kau rasa Tuhan Tidak, kau Bang. dibandingkan Tidak, sama Bang. sama Tidak, Nabi Bang. kami manusia? Bukan gitu. Ya Bang. enggak, ya kau. Yang betul-betul Munculnya aja kalian lah itu, kau. Bang. Iya, Masa Tuhan Bang. kau bandingkan dengan manusia? Oh enggak gitu. Maksudnya enggak gitu. Pokoknya bang. Enggak, munculnya Rudi. kalian-kalian Persoalannya itu gini, dari berawalnya coba dari berikan dia. penjelasan. yang- Penjelasannya gini Bang yang Rudi. mendapatkan- Coba berikan penjelasan. Ya, korelasi antara Tuhan kau yang ngajarin kasih ya dengan sikap dia yang menipu
di dalam kitab Yeskiel 14 nomor 9. Ya bang. Mana Apa yang menipu korelasinya? itu bukan merujuk Katanya pada ajaran sesuatu kasih. yang sangat Tuhan kok salah, ngajarin Bang. kasih kok nipu dia, Salah. silakan. Untuk memaknai kata itu bang. Kita ganti pemain baru dulu. Ada si Christian ini. Kita ganti Dahlah bilang aja cewek kan, dulu. kalian udah Bentar, tahu bentar, Rudi. tapi masih ya oke. Ganti pemain dulu. Ada si Christian. Oke. Oke, Ikutin aja. Christian. Nih Bang Drago nih nggak pernah bagil nama orang dengan bagus lah. Udah bagusnya itu Christian penjahitan daripada tukang jahit. Ku bilang penjahitan. Udah bagus ku ganti itu. Tapi Halo. kalian harus Selamat masuk sore dulu, Kristi karena dia itu Panjaitan salah. Agama Halo Bang Pak. Faruk. Halo, selamat sore. Sore Mbak Kristi agama apa? Bunda, aku cuman mau dengerin di bawah aja, ternyata kok nggak sadar naik sendiri. Aku kan baru belajar Islam. Oh mualaf. Iya. Tapi masih Alhamdulillah. belajar. Alhamdulillah. Masya Allah, Mas ya. Belajar banyak ya, Mbak ya. Belajar. Tetap istiqomah ya, belajar ya. Tuh. Udah berapa Ya. tahun mualafnya, Mbak? Kalau belajar Islamnya udah lama Mbak, cuman mualafnya nih baru-baru ini karena saya kan untuk memeluk agama Islam saya belajar dulu, saya pertimbangkan dulu kitab Bible sebelumnya itu mengajarkan banyak. Ini menurut saya ya Mbak, karena saya baca data bukan saya memfitnah Bible enggak. Iya. Iya. Kan saya melihat di kitab Bible tuh Tuhan Yesus tuh sangat hina loh. Ya, bener. Mbak, saya mau tanya dong. Apa yang membuat Mbak ini mentok hingga akhirnya mau belajar Islam? Rudi, diam kau. Silakan, Mbak. Gini, kalau saya tentang kekristenan itu saya mempelajari tentang penyaliban Yesus yang menurut saya tidak masuk akal. Kemudian kebangkitan Yesus Kristus tidak masuk akal, tidak ada saksi yang jelas, tidak akurat. Kita kan Mbak kalau mempelajari kitab di agama itu kan kita harus akurat banget ya Mbak ya. Seperti maaf nih Hindu dan Buddha saya udah membaca. Hindu dan Buddha itu akurat juga loh Mbak. Cuman dia hadisnya tidak seperti di Al-Quran. Maksudnya tidak dibantu dengan hadis-hadisnya gitu ya. Saya kan baru belajar Islam juga nih. Tapi sebelumnya saya juga udah baca kitab Weda, kitab Buddha, Tripitaka, apalagi Bible. Saya menganggap Bible ini ada sedikit rasisnya ceritanya tentang Yesus. Terus melecehkan Tuhan Yesus. Katanya Yesus baik, tapi Yesus itu membuang B2 di danau dan buang kayak rasis gitu, kayak ikut perang amal. Lebih rasisnya itu lagi gini Mbak. Yesus. Yang lebih rasisnya katanya gini, Yesus itu tidak, aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang katanya. Masa Tuhan kayak gitu ya Mbak ya? Ya kan? Satu yang Mbak tadi paparkan ayatnya itu Yeskiel itu pun sangat tidak masuk akal. Masa Tuhan menipu gitu? Itu sebenarnya terjemahan aslinya masih Iya si Rudi ini ngeyel gak dikasih tahu. Lempar kok nanti ya Rudi ya. Diam dulu kamu. Lanjut Mbak Kristi. sebenarnya gini Bunda, untuk menerangkan kepada umat Kristen ini Bunda, kita tidak boleh terlalu tegang. Kita harus dengan Si Rudi itu karena tegang kita kan, ini- tengok lah. Suara si Ridho aja macam mau berak, dia gak siap-siap. Kau denger lah. Aku aja takut loh ngomong sama dia. Kayak Bang Faruk kan itu, menjelaskannya kayak Bang Faruk itu kan itu. Karena keluarga kami juga seperti itu dulu Bunda. Keluarga kami juga dulu Enggak, terdoktrin itu kata-kata penjahitan. pendeta, gitu. Itu penjahitan. Cara menjelaskannya kayak Bang Faruk kan, jangan tegang kan. Seperti itulah gitu kan, karena dia merasa dilecehkan, sama seperti saya sebelum mempelajari Islam, saya sangat merasa dilecehkan banget. Agama Kristen ini kenapa ya dilecehkan banget sama Muslim, padahal setelah kita baca ternyata ada benarnya juga ya, kok masuk akal juga ya, kok logika juga ya yang dibilang orang Muslim gitu. Ternyata Bible-nya lebih melecehkan daripada yang kami bilang ya kan Mbak? Ya kan? Biblenya gitu. gini Mbak. Biblenya gini Iya, Bunda, Biblenya itu kan terjemahan. Iya. Padahal terjemahan bahasa Indonesia kan seharusnya kan mudah dipahami ya Mbak, karena Iya. menggunakan terjemahan Indonesia. Tetapi kenapa Kristen di Indonesia ini nggak mengerti dengan terjemahan itu gitu?
Sedangkan Al-Quran yang setebal itu dengan tulisan Arabnya beserta terjemahannya aja, Kristen yang tidak Islam ini mengerti. dengan mudah memahaminya Iya, gitu, Mami. tidak dipelintir kayak gini Mbak. Maksudnya maaf ya Mbak ya, kayak Tuhan Yesus reinkarnasi menjadi manusia itu kan terbelit-belit ceritanya. Dari mana kata reinkarnasi gitu? Dalilnya nggak Gak ada. ada. Menjelma jadi manusia. Ya kan? Ya maaf kepada umat Kristen ya, saya tidak Gak apa-apa, Mbak, gak apa-apa, biar sadar orang itu. bukan agama Gak apa-apa. Kristen, tetapi pelajari dulu Kris- pelan-pelan. Kristen yang tidak mengerti. Diam dulu Abi Rudi. Lanjut, Mbak. Ya udah aja Mbak, Kristen itu yang aja tidak sih mengerti. yang Diam dulu Yang saya Abi. ketahui Tarik itu dulu aja. nafas kau. Jadi Mbak ada berapa tahun mualafnya? kalau mualafnya itu saya baru-baru ini Mbak. Cuman kalau mempelajari Islam itu udah lama loh. Ya baru-baru ini berapa lama? Berarti baru berapa bulan? Kristen yang Kalau Kristen yang tidak Diam mengerti dulu, agama Abi. Islam terus menyalahkan. Diam Kita- dulu Abi. Padahal Kristen udah banyak di atas. Kuturunkan kau dulu lah. Orang mau itu. Nah berarti baru berapa bulan lah ya Mbak Kristi ya? Ya hampir setahun juga. Hampir setahun, alhamdulillah. Kalau saya Mbak kurang lebih 18 tahun. Si Paro, iya mualaf. Baru 14 tahun. Saya mualaf juga. Nah, Gara-gara Paro baca kalau Bible misal- akhirnya masuk Islam. Bapak baru 14 tahun. si Paro Lanjut. juga tuh, si Paro perasa 17 tahun juga kayaknya. Kalau saya gini Bunda, kalau saya nih mempelajari Agak Islam, kuatin suaranya, Mbak. Deketin ke HP suaranya. kalau Jauh. saya mempelajari Islam itu kan gini Bunda kan, Al-Quran itu kan tebel banget, udah itu beserta dengan terjemahannya kan Bunda. Saya yang ininya aja Bunda, saya yang ambil yang ininya, yang penting-penting poin-poinnya aja dulu. Saya ambil poinnya dulu, saya garis bawahi Nah, dulu. poinnya yang mana yang mengena ke Mbak Kristi nih? Dari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, dalam Bible. Poin yang mana mengena sehingga Mbak akhirnya menerima Islam gitu. Ketuhanan Yesus, penyalipan Yesus serta kebangkitan Yesus. Karena Yesus kan diceritakan bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Ilyasa juga bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ya. Adam aja tidak memiliki kedua orang tua. Kenapa Nabi Adam bukan Bukan Ilyasa yang membangkitkan orang mati, kalau nggak salah Elia. maaf ya Elia, iya benar. Elia. Terus Mbak gini, masalah penebusan dosa waris itu kan Tidak ada. katanya kan gini, Yesus itu kan lahir di dunia untuk menebus dosa waris. Nah, kenapa hanya manusia yang ditebus Yesus sehingga dia rela berkorban di salib? Kenapa nggak iblis sekalian yang ditebus Yesus? Iblis itu kan makhluk Tuhan. Pinter. Kenapa iblis tidak ditolong? Itu logikanya, logisnya tuh kenapa iblis tidak ditolong? Kenapa manusia doang yang ditebus dosanya? Iblis tuh lebih berdosa loh. Sampai akhirnya iblis Pinter, itu Mbak. janjinya Tuhan itu di kerak neraka. Betul nggak Mbak? Betul. Mbak Christine perlu Betul. ini. Kamu sih Rudi. Begini Bang Rudi, dengarkan dulu. Coba abang tuh logika aja bang, kenapa Tuhan Yesus itu hanya menebus dosa umat manusia bang? Kenapa tidak dengan iblis? Iblis itu bang lebih parah loh bang, kedudukannya. Kalau memang Tuhan Yesus baik, kenapa dia tidak menebus dosa iblis sekalian? Itu poinnya bang. Oke, permisi. Nah, dulu Pulau Samosir agamanya apa? Dijawab, Ya, Pak. saya Kristen ya, saya Kristen kalau Kristen. masih Oke, dikasih. sebentar di mute dulu, sebentar dulu. Nanti kita biar tanya. Kita apa? Ronald, agama apa Ronald? Belum duduk Ronald. Oke, lanjut. Tanya silakan. Di sini berarti Bang Kristen Pulu, 1, silakan. 2, 3 ya. Lanjut. Ya, izin saya menjawab pertanyaan dari Ito Christine Panjaitan. Kebetulan saya juga orang Batak. Ya, saya hanya jangan bawa suku, Le. Jangan bawa suku. ya, Oh, maksudnya Batak. makanya saya panggil ya, makanya saya panggil Ito, panggil Ito. Saya menjawab di ujung aja. Ya, masalah agama kan itu pilihan, ya toh.
Cuman karena ada pertanyaan, saya juga dulu Islam. Jadi saya dari Islam, sekarang saya jadi Coba, Kristen. kalau Anda dulu Islam, berapa tahun Islamnya? Saya perjalanan saya mencari jalan yang benar itu sangat panjang. Dulu saya dilahirkan sebagai Pertanyaan saya, berapa tahun Anda Islam? 11 tahun. 11 tahun, berarti dari kecil. 11 tidak. Saya dilahirkan Kristen. Saya remaja, saya mencari kebenaran, saya menjadi Islam. Di Islam juga saya 11 tahun Islamnya. ya, 11 tahun. Akhirnya tahun 2011 ternyata saya pelajari Kristen itu yang benar. Jadi Oke, kalau Anda pernah Islam, sholat subuh berapa rakaat? sholat subuh 2 rakaat. Sholat witir? Sholat apa? Witir. Ya mantap Bang Pulo. Sholat witir. Jangan cari Google. Tidak, Tapi jawablah. Saya tidak cari Google. Sholat witir itu yang Ya itu kan udah sholat jawab, sholat witir berapa rakaat? yang ada itu kan sholat subuh. Sholat witir berapa rakaat? Sudah, Saya nggak tahu kan? Tolong 11 jujur, tahun. sholat witir berapa Kau bilang kan? rakaat? Yang jujur, nggak usah nipu-nipu. Kalau Kristen, sholat witir berapa rakaat? Tolong dijawab. Enggak, bentar Bang Dragon. Enggak, belum. Kalau Anda mengatakan Anda pernah Islam 11 tahun. Ya. Kalau Anda mengatakan 11 tahun Anda Islam, tapi Anda tidak tahu sholat witir, Anda dari remaja. Biasanya orang remaja itu pemikirannya luas. Sekalipun 11 tahun, misalkan 11 tahun, 5 tahun pun dia pernah Islam, dia mempelajari tentang sholat. Namanya remaja. Dia itu di mana jiwanya masih berapi-api. Berapi-api untuk belajar, mencari tahu. Udah? Artinya Anda memasuk Islam bukan belajar, tapi hanya ya gue pernah masuk Islam, ya beginilah Islam, ya ternyata begini, gitu. Anda tidak mendalami. Jadi kalau Anda tidak mendalami, Ini nggak usah siapa ngaku-ngaku. ini? Pulau Samosir ini siapa sih? Yang dulu Bang Naga siapa apa? Beanta siapa namanya itu? Oh. Yang suka bawa nama Islam itu? Oh, yang bawa nama Islam itu, ngaku-ngaku Islam itu. Iya, sering ngucap-ngucap Islam itu. Pembohongnya itu. Jangan sembarang menuduh. Saya bisa on cam. Jadi artinya begini. Udah on cam bang, on cam. Tunjukkan Sholat ketapanan witirnya berapa? silakan. Kok ngaku-ngaku Islam? Sholat witirnya berapa rakaat? Jangan sembarang menuduh. Sholat witir aja pun nggak tahu, nipu-nipu udahlah, ke bawah aja lah. Ngaku Islam, sholat witir Sebentar aja Bang pun nggak Dragon, tahu. jangan dulu, sebentar. Jangan dulu. Gini bang, Anda 11 tahun dan sekarang Anda kembali Kristen udah berapa tahun? Begini, kalian belum memberi. Enggak, saya tanya ini. Anda 11 tahun pernah Islam. Dan Makanya setelah itu Anda kembali ke Kristen. Berapa tahun Anda sekarang ini di Kristen kembalinya? Saya mulai 2011. Berarti sudah 2011. ya. Kembali ke Kristen 2011. Ya. No, 2011 Anda kembali ke Kristen. Berarti Langsung perjalanan aja itu, Anda gini toh. Langsung aja itu. Sebutkan, silakan dia menyebutkan satu kebenaran dalam ajaran Kristen. Itu aja. Satu kebenaran sholat witir dari dia ajaran nggak tahu. Kristen yang diajarkan untuk umat Kristen. Silakan. Satu saja sebutkan kebenaran pengajaran dari Yesus untuk umat Kristen. Silakan. Begini, saya lihat kan Jangan begini dijawab, jangan begini begono. Itu kerja oten. Memang kayak gitu begini, jawab. Jawab, yang ditanya langsung jawab. Jangan begini-begini. itu makanya kalian itu tidak pernah mempunyai adab sopan santun. Belum selesai orang berbicara kalian sudah potong. Dari Langsung tadi saya jawab. mendengar, nah kan dari saya mendengar Kristen berbicara, kami tidak potong. Jadi biasakan tanda kita beragama yang benar itu kita memiliki pembicaraan yang santun, menghargai orang Tunjukkan berbicara. satu ayat di mana yang diminta Bang Faruk. Udah nggak usah banyak cerita, kami udah pening. Banyak kali cerita oten memang kayak gitu berbelit-belit. Kalau ditanya begini begono, kami nggak perlu tanya. Tunjukkan Islam langsung tanya, langsung dijawab. Gitu. Udah sholat witir ngaku-ngaku Muslim, ditanya yang Kristen aja apa? Di mana ayatnya? Udah. Apa ini pertanyaannya? Lanjut Bang Faruk. Apa kebenaran yang kau dapat di Kristen? Ya, kebenaran yang dapat Kristen
dosa itu bisa diampuni hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada Apa kebenaran, dah selesai. Apa kebenaran yang kau dapat selama 11 tahun kau di Islam? tidak ada kebenaran. Oke, saya jawab. Wah, mantap. Tadi mengatakan kau kebenaran adalah di dalam Kristen dosa ditebus oleh Yesus, betul? Ya, betul. Oke, dosa ditebus oleh Yesus dengan digantungnya Yesus di tiang kayu salib, betul? Ya, betul. Galatia 3:13 Yesus terkutuk. Berarti kamu rela Tuhan kamu terkutuk hanya demi dosamu, betul? Makanya berikan kesempatan menjelaskan. Silakan. Kalian jangan mendikte, dengarkan dulu penjelasan. Makanya supaya mendapatkan penjelasan itu dengan lengkap. Cepat, jangan banyak kali terorisnya. Cepat, udah jawab langsung, udah. Banyak kali lah lagunya. Saya bilang beragama yang benar itu, cara berbicara itu biasa dia kuasai, santun, beradab. Jadi izinkan dulu saya Udah berbicara. cerita adat di sini, udah lanjut. Nggak, gini Kita ajak Bang, langsung jawab. nggak, gini. Izinkan dulu menjelaskan. Bentar. Ya, sebentar Bang, aku sebentar aja. Ya, Inilah buktinya. Pemahamanmu itu memang gelap, Bang Samsul. kok gelap? Kau bilang Tidak, begini, satu izinkan kebenaran. Tunggu dulu Bang. izinkan dulu saya menjelaskan. Satu kebenaran dalam ajaran Kristen kau katakan, di mana Yesus mengatakan pengampunan dosa dengan cara Yesus mati di kayu salib. Ya, Itu nggak betul. pernah diajarkan Yesus. Itu nggak pernah diajarkan Yesus. Kalau hanya pengampunan dosa, Bang, di dalam Keluaran 29 nomor 14, yang berkata di dalam Keluaran 29 nomor 14, kotoran sapi bagian dari korban penghapus dosa, bukankah juga Tuhanmu? Bukankah Sekarang Tuhanmu? Tuhanmu begini. setara dengan tai sapi. Sekarang Tuhanmu. begini, jangan jadi kalian yang Kenapa Anda lebih menafsirkan memilih Alkitab. menumbalkan Tuhanmu daripada kotoran sapi? Dengar dulu. Tuhanmu setara Gak dengan ada tai kebenaran sapi. kan? Makanya Gak ada kebenaran kan? Makanya dengarkan dulu penjelasan saya, baru kalian berkomentar. Sama kayak Christine, dia berikan penjelasannya, ada pertanyaan kami bisa jawab. Saya jelaskan dulu iman saya kepada kalian, baru nanti kalian bertanya. Bisa menerima seperti itu? Kami bukan gereja. Kami datang ini debat sesuai kasih ayat, bukan masalah Ya. imanmu itu. Mau sandal jepit kau tuhankan, kami tidak urus. Mau kau tuhankan batang pisang, kami tidak urus. Yang Makanya. ditanyakan tadi, kenapa tai sapi daripada Tuhanmu? Kamu itu yang menjawab, bukan cerita imanku mimpi kayak gini, diampun aku jumpa Itulah. Yesus. Kami tidak perlu. Bukan Kalian ini gereja. Kalian itu terlalu Bukan gereja. Kalian itu terlalu bernafsu. Saya kan mau menjawab pertanyaan Kristen Panjaitan. Ya toh, kenapa tidak ditebus Yesus iblis? Ya toh, kalian aja yang tidak ada penguasaan diri, tidak ada ketenangan. Jadi dari perilaku kalian, dari cara berbicara kalian menunjukkan intelektual kalian dan iman kalian. Jadi kalau kalian mau izinkan saya berbicara, saya akan jawab pertanyaan Christine. Saya berbicara konteksnya pertanyaan Christine yang mau saya jawab. Dia bertanya tadi kenapa Yesus tidak menebus iblis? Kenapa hanya manusia yang Udah nggak ada ditebus? lagi, udah turun dia. Berjawab Bang Faruk, kenapa Tuhanmu setara dengan tai sapi itu? Coba jawab dulu. Oh tidak ada Tuhan kami setara dengan tai sapi. Kalian aja yang menafsirkan itu. bukan begitu bang, enggak. Itu kalian pemahamannya salah kayak gitu. Keluaran 29 nomor 14 dikatakan Coba. tai sapi korban penghapus dosa. Mana Kau mana mengatakan coba baca. Mana Iya. Keluaran? Coba buka Alkitab. Jangan hanya ya, kalian saya bacakan ya. buka Alkitab buka. Ngawur aja. Ambil kitab. Ya bukalah Alkitab kalian. Mana Tidak, sekali jangan. kalian. Oke, Ibu yang sabar, kami buka Bible. Ada, sabar. Bible di depan itu ada Bible. Ibu yang membaca artinya jangan hanya Oh. asumsi. Coba Keluaran berapa? 29 nomor 14. Baca keseluruhannya, jangan sepotong-sepotong. Ya udah kau baca lah Rudi satu perikop. Ya tunggu biar saya jelaskan kepada kalian. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar kemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tadi kalian sudah salah besar. Kalian bilang setara Tuhan kami dengan kotoran sapi. Di sini saya buktikan kepala kalian semua itu tidak ada isinya.
Dikatakan Nah, tadi kau bilang dibakar. jangan kasar. Ya, Itu menunjukkan intelektual. Kau baru kau tunjukkan tadi intelektualmu. Kalian bilang Tuhan kami setara dengan kotoran sapi berdasarkan ayat ini. Bang Faro ada Sekarang emosi. Sementara ayat ini berkata, tetapi Gini, dari Bang, gini, Bang. lembu Kita shift efisiennya jantan aja. itu, Gini, Bang. kulitnya Dengar dulu, Bang. dan Dengar dulu, Bang. kotorannya Dengar dulu, haruslah dengar dulu, kau Bang. bakar habis dengan api di Ya, luar Bang Pulo, perkemahan. Bang Pulo. Ya. Bang Pulo pelan aja, pelan Bang. Aku sebentar aja, habis ini lanjut Bang. Ya. Di dalam perjanjian lama, terkhusus dalam kitab Yesaya. Ya, Jangan lari korban dulu. penghapus Jangan dosa. lari dulu. Dengar dulu. Saya tidak, Dengar dulu. kita Kenapa selesaikan dikatakan dulu. setara? Kita Ya, selesaikan itu dulu. kenapa dikatakan aku jelaskan ke Abang. Kenapa setara? Tunggu dulu. Tidak, Kenapa setara Tuhan kita jelaskan dulu fitnah. Tunggu dulu. Fitnah Aku kalian pertanggungjawabkan tadi bilang dulu, kan. biar jangan kau katakan fitnah. Aku pertanggungjawabkan narasiku dulu biar jangan dikatakan fitnah. Di dalam kitab Keluaran, ya 29 nomor 14. Keluaran 29 nomor 14. Untuk mendapatkan penghapusan dosa, ya cukup menyembelih lembu jantan, di mana bahagian dari lembu jantan itu dibakar di dalam mezbah, di atas mezbah, di luar mezbah, termasuk kotorannya. Itu di dalam Keluaran 29:14, itulah korban penghapus dosa. Di dalam perjanjian baru, ya lembu jantan beserta kotoran itu kau tukarkan dengan Tuhanmu. Konyol enggak? Setara enggak Tuhan kau dengan itu? Setara enggak? Coba pikir, kenapa kamu tidak memilih lembu jantan yang kau sembelih dan kau bakar beserta dengan kotorannya supaya kau dapat penghapusan dosa? Ini malah Tuhanmu yang kau imani untuk dibunuh. Ibaratnya gini Bang Pulo Samosir, tunggu sedikit lagi aku. Aku punya emas 3 gram di tanganku. Ya. Yaudah pinjam laku. Aku tidak akan mau menukarkan 3 gram emasku ini dengan barang yang memiliki harga tidak setimpal dengan 3 gram emasku ini. Ketika barangku ini ditukarkan dengan lapet, aku nggak mau 3 gram emas ditukar dengan lapet. Tapi 3 gram Lapet emas yang mana dengan ini? uang 4,5 juta, dengan uang 4,5 juta aku terima. Karena aku anggap setimpal harga 3 gram emas dengan uang 4,5 juta. Dengan mengimani Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian sebagai Tuhan, dia mati menebus dosa kalian. Ya, sementara dalam kitab Keluaran lembu jantan beserta kotorannya bisa menghapus dosa, maka kan seakan-akan lembu jantan beserta kotorannya setimpal harganya dengan Tuhanmu. Lanjut. Bang Faro tunggu dulu, aku punya pertanyaan. Lapet yang mana ini? Embus-embus. Masalah lapet nanti nah. Naik darahku. Lanjut Pulau. Lanjut Pulau. Luas kata lapet ini. Pulau lanjut, silakan buka mute-nya. Lanjut bang. Lanjut Bang kata si Rudi. Oke, bisa saya Lanjut jawab. Bang kata Rudi. Suaraku memang nggak gitu. Oh iya, Bisa. iya. Oke, saya jawab ya. Tadi itu kan saudara yang bilang setara. Itu kan apa namanya? Itu kan interpretasi kalian. Kita harus lihat apa konteksnya ini dalam Keluaran 29 ini. Baru kita harus kembali kepada kenapa ada manusia? Kenapa orang berdosa? Dan kenapa Yesus harus datang untuk menebus dosa? Jadi buku di dunia ini yang bisa menjelaskan mulai adanya manusia, bahkan mulai adanya bumi ini adalah Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah Aduh, tadi si Faro bawa Yesaya, kok marah. Tidak. Sekarang kau bawa kepada bulannya lagi dan Tidak. ini. Ah, itu. Kau nggak konsisten dalam bicaramu. Tidak, kau tidak Tadi konsisten, kau Bang. suruhlah kami bicara itu harus sopan. Rupanya kata-kata kasar keluar dari Biar saya mulutmu. jelaskan. Pada Biar saya saat si jelaskan Faro tentang- membawa Yesaya, kau Biar bilang saya jangan jelaskan lari. tentang adanya Sekarang ayat kau malah ini. lari di pada bulannya. Nggak itu. konsisten kau dalam berbicara. Biar saya jelaskan kenapa ada Keluaran Ketahuan 29 ini. Ketahuan siapa dia kan? Betul. Iya. Oke, Bang Faruk dia jelaskan Ngapain kau lari kepada bulannya? Empat tiang di mana? Ada tiang bumi ini di mana? Kau jelaskan itu pertama cerita bumi. Habis itu kutanya, di mana tiang di bumi ini ada 4 tiang? Kau jawab Biar saya tiangnya di jelas. mana? Biar saya Ah, jelaskan. Biar saya jelaskan keberatan Gak usah kalian. ke situ dulu Bang Naga. Biar Oh, dia itu dulu. memaparkan
biar dia memaparkan bagaimana bisa ya lembu jantan beserta kotorannya ditukarkan dengan Tuhannya. Itu dulu. Adakah begini. kehendak Bapak di situ? Adakah kehendak Bapak di situ? Kasih datanya. Makanya jangan kalian potong menjelaskan. Tadi siapa namanya Faruk minta kesempatan jelaskan, saya berikan. Ya toh? Betul. Jadi ini saya mau jelaskan kenapa sampai ada ayat ini Keluaran 29 ini. Kita harus tidak boleh melihat hanya satu ayat, karena kitab ini ada latar belakangnya ditulis, ada konteksnya. Jadi membaca kitab Alkitab ini tidak bisa dengan pengertian kita sendiri. Ini ada kitab sejarah, ada kitab hukum, ada puisi, ada perumpamaan. Jadi perumpamaan tidak bisa kalian tafsirkan dengan puisi. Jadi sejarah kita harus melihat dari sejarahnya. Makanya kenapa ada Keluaran 29 ini? Jadi kita harus kembali kepada konteks. Bisa saya lanjutkan? Ya, silakan. Menurut iman kami, Alkitab, langit dan bumi diciptakan oleh Allah, dan manusia diciptakan oleh Allah pada hari ke-6, dan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan itu, ya, pohon pengetahuan yang baik dan benar. Tetapi Adam melanggarnya, dan ketika Allah menyuruh Adam untuk tidak memakan, ada konsekuensi. Kalau makan, engkau akan berdosa, engkau akan mati. Dan ketika Adam memakan itu atas rayuan ular, makanya ini juga saya menjawab pertanyaan tadi, kenapa Yesus tidak ikut menebus iblis, karena sebelum Sini aja kau udah salah. Adam ya kan, Adam makan buah itu karena rayuan ular. Di sini aja kau udah salah. Ya, Gak ada ular merayu Adam. Saya bilang dirayu oleh iblis. Ular itu kan iblis. Dengarkan dulu, jangan Iya, potong-potong. tidak ada. Adam dirayu oleh iblis. Iya, Hawa dirayu, baru Hawa kasih sama suami. Tidak, begini, saya mau mempersingkat supaya kalian bisa cepat saya jelaskan. Karena sebelum Adam makan buah itu manusia tidak berdosa, karena perjanjian itu kepada Adam, perintah itu kepada Adam, bukan kepada Hawa. Jadi makanya ketika Adam makan buah itu, disitulah awal mula dosa. Oke? Jadi saya sisipkan sedikit kenapa Yesus juga tidak menebus iblis, karena sebelum manusia ada, iblis itu sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada itu kaitannya yang ditanyakan Bang Faro. Tidak, saya mau jelaskan. Jangan kau lagi Kristi lagi. Tuhan setara dengan tai sapi. Nah, Di Ibu mana ini Keluaran ini pembahasannya lari ke Ibu ini Tuhan kau menebus dosa. Ibu ini tidak sabaran. Ibu tidak sabaran. Gak usah kau lambat kali. Ini bukan gereja untuk kau berkhotbah panjang kali lebar. Jawab Sekali aja. mendayung, Tuhan 2 pulau setara terlampaui. dengan tai sapi. Dah. Mak sabaran, saya ini sekali mendayung 20 terlampaui. Saya kau sekali mendayung pulau macet-macet. Nah, kok macam-macam? Mbak Faruk aja diam, dengarkan. Kau ribut. Dia tanya. Kau pun turunkan nanti kau dia sekali lagi kau bersuara turunkan kau. Jangan ada yang naikkan. Kau Rudi, Lanjut. sekali lagi kau bersuara, aku panggil tentara Romawi biar ditombak lambung kau, dikasih amputasi. Biar mampus kau. Lanjut pulau. Oke, jadi ketika saya lupa tadi, ketika Allah menciptakan manusia itu, hanya manusia satu-satunya ciptaan yang dikatakan Allah meniupkan nafas dari Allah. Jadi Memang ada PA kali lah kau. Satu-satunya Allah menciptakan manusia nafas. Allah meniupkan nafas. Ya cuma manusia lah, gak mungkin tumbuhan dikasih nafas. Makanya mungkin binatang dikasih nafas. Makanya PA kali kau bernarasi. Makanya ibu sabar. Ini saya biar saya satu-satunya manusia dikasih nafas. Ya iyalah, masa tumbuhan dikasih nafas. dengarkan dulu, dengarkan. Nampak kali kamu.
Tolong tutup mulutnya nih Mbak ini, Bang Faruk. Ah, Iya. Si Rudi ini ya 3, 2, 1 turun kau udah. nah dengarkan lanjut. dulu. Hmm. Kenapa iblis tidak ini saya menjawab pertanyaan tadi. Mudah-mudahan Kristen masih di sini. Kenapa iblis tidak ditebus Yesus? Kenapa si Kristi dijawab? Pertanyaan si Paro jawab. Gak kusuruh kau jawab pertanyaan si Kristi. Iya, Udah itu gak ada si sa- Kristi di sini. Memang sama mama ini susah. Itu kan Ya karena kau PA yang disuruh menjawab pertanyaan si Paro, bukan pertanyaan si Kristi. Kata si Paro, Tuhan kau itu setara dengan tai sapi. Di mana Iya. di Keluaran 29 nomor 14, Iya. tai sapi korban penghapus dosa. Dan Saya- kau mengatakan Yesus disalib untuk menghapus dosa. saya akan jawab ke situ. Makanya ibu tenang dulu. Ya udah jangan kau bawa si Kristi, cepet. Nah, biar dia tahu jawabannya supaya dia Gak usah, gak usah. Ini aja jelasin. Saya tadi masuk ke sini dasarnya saya menjawab itu. Hanya saja kalian memberikan pertanyaan kenapa persembahan kotoran sapi. Jadi saya ini tetap di jalur saya. Saya masuk ke sini tadi menjawab pertanyaan Kristi. Ya udah clear tuh si Kristi udah nggak ada. Udah, sekarang jawab. Kenapa Udah, Tuhan kok setara dengan tai sapi? Tidak, begini saya supaya ibu juga dapat ilmu baru ini, pemahaman baru. Saya akan jawab Ilmu dua-dua. baru. Ya, tahu supaya ibu. Kasih tahu. Nah, Apa kenapa ilmu barunya apa? semua ciptaan termasuk malaikat, manusia, tumbuh-tumbuhan, apapun itu hewan, hanya manusia yang dihembuskan nafas oleh Allah. Makanya ketika manusia berdosa, Allah harus menebus manusia itu. Karena ada bagian Di dari mana datanya Allah harus menebus dosa manusia? Ya, bukan dengarkan dulu. Karena Allah meniupkan nafasnya, Di rohnya mana kepada- datanya Allah menghapus dosa manusia? Di mana datanya? Makanya Allah dengan belas kasihan sama seperti ibu. Kalau saya sebagai ayah, anak saya melakukan kesalahan, saya akan berusaha. Contohnya dia ada melakukan kesalahan, pukul orang, dia mau didenda. Kenapa lah jadi curhat ceritanya? Bukan curhat, kita harus kan ibu yang selalu memotong saya berbicara. Karena Anda itu tidak menjawab pertanyaan, jadi dipotong. Menjawab Jawab pertanyaan. pertanyaannya. Kenapa Tuhan kau setara dengan tai sapi? Nah, menjawab pertanyaan ini bukan pertanyaan anak SD, menjelaskan Alkitab. Ya udah ini. jawab. Nah, bukan hitam putih. Kita harus menjelaskan dengan konteksnya, latar belakangnya apa. Udah ngantur itu, udah nggak ada itu, buang aja itu toh. Iya, nggak ada itu. Itulah kualitas murtadin ya Ngaku-ngaku teman-teman ya. murtadin. Bisa kalian tengok ya kualitas murtadin udah nggak ada. Ngaku-ngaku Nggak murtad. ada isinya. Belum Turunkan aja. lagi kalian. Ngaku-ngaku murtadin. Berdua. Udah lah, naik yang lain. Belum lagi kalian dengarkan. Ngapa yang mau didengarkan? Udah capek aku dengarkannya berdua. Nah, bahasamu aja Naik yang lain moderator. itulah bahasamu itu menunjukkan agamamu. Memang kau berdua. Masalahnya bang kau nipu Agamamu juga bang.